ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Eh, Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Eh, Sebentar ini disconnect. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua, segala taufiknya kepada kita semua. Kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu pada pagi hari ini meskipun dalam forum online ya, tidak bersua. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang telah Allah sediakan bagi mereka-mereka yang istiqomah menghadiri majelis ilmu. Dan keberkahan-keberkahan itu ternyata dalam kaidah adab menuntut ilmu jauh lebih penting, jauh lebih besar, dan tak kalah esensinya ketimbang dari ilmu tersebut. Sedikit-dikitnya ilmu yang mungkin kita akan dapatkan pada hari ini, pada pagi ini, mudah-mudahan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asas dari sebuah ilmu adalah kebermanfaatan dan diamalkan. Dan tidak ada ilmu yang beramal dan bermanfaat kecuali itu semuanya atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Mungkin seseorang memiliki sedikit ilmu ya, hanya secuil ilmu saja dalam kehidupan di dunianya, tetapi itu jauh-jauh diberkahi oleh Allah, banyak sekali keberkahan yang hadir di ilmu itu. Meskipun sedikit, itu jauh lebih hebat ya, jauh lebih istimewa ketimbang seseorang itu memiliki banyak ilmu, entah seluas apapun ilmunya yang ia miliki, tetapi tidak ada satupun ilmu itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru ngaji TPA mungkin ya, ilmunya cuma sederhana ya, mungkin cuma mengajari tilawah saja gitu ya, tahsin saja, alif, ba, ta, atau huruf hijaiyah saja. Itu saja ilmunya. Tidak begitu paham masalah fikih, tidak mendalam juga masalah syariat, hadis, apalagi tafsir, enggak. Hanya ilmu masalah membaca Al-Quran. Tetapi ketika itu Allah menghendaki keberkahan atas ilmu itu, dan itu mengalir deras kepada ini ya, ilmu yang itu diberikan kepada murid-muridnya, mungkin ratusan atau mungkin bisa ribuan muridnya itu dengan wasilah dari guru yang diberkahi oleh ilmu oleh Allah ilmu tersebut bisa mendapatkan dan mengaplikasikan ilmu yang dia dapat. Dan lebih dari itu kita berharap kita juga mendapatkan ya banyak ilmu dan kebanyakan ilmu itu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita tetap terus aturkan kepada teladan utama kita bersama, kekasih kita sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segenap seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga kelak hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejawat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya coba untuk men-sharekan sebuah materi yang ya cukup sederhana ya. Bab tentang keluarga, kita lebih coba untuk mengenali sisi-sisi bagaimana Rasulullah SAW bersama dengan keluarganya ya. Dalam hal ini nanti yang paling akan banyak kita kupas ya tentu saja bersama dengan istri-istri beliau. Kemudian nanti juga ada beberapa data terkait tentang anak serta cucu beliau. Dan selayaknya harus kita kenali karena memang ya seperti yang mungkin sering kita singgung bareng-bareng bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu sudah jauh mengenal kita. Dengan dasar itu pula pun Rasulullah pun jauh bisa mencintai kita, merindukan dengan pertemuan kita. Tetapi di satu sisi kita belum banyak mengenal tentang beliau. Kita juga belum banyak mengenal tentang keluarga-keluarga beliau. Karenanya kita yang mengaku umat dari Rasulullah SAW ini, ya kalau mengaku sebagai umatnya pun kita harus
mendapatkan konsekuensinya, yaitu kita ya setidaknya tahu diri sosok Rasulullah, perjalanan hidupnya berikut dengan keluarga-keluarganya. Dan ini adalah sosok-sosok istimewa semua ya, teman-teman yang dirahmati Allah, keluarga Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, semuanya adalah manusia-manusia istimewa yang dipilih oleh Allah membersamai Nabi, kemudian juga menemani perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Dan seperti yang saya sedikit singgung tadi, kita akan sedikit banyak mengupas tentang Ummahatul Mukminin. Siapakah beliau-beliau ini? Kemudian apa siapa saja ya orangnya? Dan kemudian juga bagaimana peran serta kiprahnya baik itu bersama Rasulullah maupun nanti setelah mereka semua, beliau-beliau semua ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Dan seharusnya kita tahu ya, dan mungkin seharusnya kita juga malu ya, kalau apabila dari kita sendiri tidak mengenal beliau-beliau ini. Karena sesungguhnya istri-istri Rasulullah SAW, istri-istri Nabi ini adalah ibunda kita. Ibunda kita yang mengaku sebagai orang beriman. Ummahatul Mukminin. Karena apa? Karena Allah di sini telah menetapkan bahwa mereka itu adalah ibu-ibu kita ya, ibunda-ibunda kita. Melalui ketetapan yang ditulis di dalam Al-Quran. Allah telah mentakdirkan diri kita ini lahir dari seorang ibu, dari rahim mulia seorang ibu. Dan dengan alasan kita lahir itu, kita menyebut sosok yang melahirkan kita itu sebagai ibu kita. Dan itu sudah ketentuan dan takdir dari Allah. Tapi selain itu, ya, Allah ternyata juga menetapkan dan mentakdirkan bahwa istri-istri Rasulullah SAW itu adalah juga ibu kita. Atas dasar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya di sini tuh kita tidak hanya memiliki satu ibu. Ya, kita nggak hanya memiliki satu ibu, yaitu ibu kandung kita nggak. Tetapi ternyata kita memiliki banyak ibu. Jika ibu kandung kita itu ditakdirkan Allah menjadi ibu yang telah melahirkan kita, karenanya berlaku pula ini ya tanggung jawab kita kepada ibu tersebut, ibunda kita, adab kita dan seterusnya. Tapi kemudian istri-istri Nabi pun juga seperti itu. Karena status beliau menjadi istri-istri dari Nabi Muhammad SAW, ya otomatis beliau semua adalah statusnya menjadi ibunda kita. Ibunda kita yang kita sendiri ya mengaku menjadi orang yang beriman. Karenanya pun juga berlaku tanggung jawab, adab kita, kita memperlakukan beliau semua sebagaimana semestinya ya, kita mengistimewakan mereka semua ya. Jadi seharusnya mulai sekarang kita menganggap bahwa Ummahatul Mukminin itu bukan kayak orang jauh gitu, bukan. Itu orang dekat gitu. Orang dekat ibu kita sendiri. Nah, ketetapannya ada di surat Al-Ahzab ayat 6 ya. Di situ dituliskan Allah Subhanahu wa taala berfirman an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, bahwa sesungguhnya nabi itu, Rasulullah itu ya, itu lebih utama bagi orang-orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri. Jadi kita ini dibandingkan dengan Rasulullah, ya, Rasulullah berhak terhadap diri kita ya, dibandingkan diri kita terhadap diri kita sendiri. Jadi ya mau diapa-apain sebenarnya kita harus ridho, harus rela dan harus ikhlas, mau diperintah, ya intinya diapa-apain oleh Rasulullah itu ya kita harus ridho gitu. Karena Rasulullah jauh lebih berhak terhadap diri kita sendiri. Nah, ini yang penting setelahnya. Wazwajuhu ummahatuhum. Bahwa istri-istri dari Rasulullah itu adalah ibunda-ibunda mereka orang beriman. Seperti itu. Jadi dan ini bukan bahasa metafor, bukan bahasa metafor. Artinya ibunda kita menganggap dia ibu enggak, ya ibu beneran. Para sahabat itu meskipun usia-usianya itu banyak yang di atas para ummahatul mukminin, dia ketika menyebut istri-istri Nabi yang sebagai mana seorang anak memanggil ibunya, ya Ummah, wahai ibunda, seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha, Zubair itu yang manggil istri-istri Nabi ya, wahai ibunda, seperti mereka curhat sebagaimana seorang anak kepada ibunya gitu ya. Ya Ummah dan seterusnya seperti itu. Nah,
pertanyaannya adalah sesungguhnya kita ini memiliki berapa ibu sih gitu ya. Ada berapa ibu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Sesungguhnya sebenarnya kita sebenarnya punya berapa ibu sih? Ini kalau anak nggak tahu ibunya ya seharusnya kebangetan kan ya. Kebangetan ya. Iyalah ibunda kita kan. Kita tidak mengenal ibu kita, ya kita tidak tahu siapa sosok-sosok beliau. Nah, seharusnya kita introspeksi diri. Nah, ibunda kita coba sebutkan eh, enam lah, enam dari sekian ibunda kita. Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom chat. Siapa aja beliau. Nggak boleh googling. Nggak boleh googling. Kalau bisa menjawab dengan benar nanti mungkin dapat hadiah dari Dokter Agung. Mungkin. Saya belum janjian. Ada yang tahu? Wah, masih mikir kelihatannya nih ya. Ibu saya siapa gitu ya. Harus buka Google dulu mungkin barangkali wallah alam. Ya yang familiar lah ya. Yang familiar ada Khadijah ya. Sudah saya sebutin satu. Aisyah, Bunda Aisyah sudah dua. Ada lagi? Oke, masih mikir. Mikir atau sungkan ini? Ya, kita sesungguhnya memiliki 12 ibu. 12 ibu. Satu ibu kita, ibu kandung kita. Dan yang satu adalah ya istri dari Rasulullah. Yang 11 ya, mohon maaf. 12 total, satu itu ibunda kita. Dan yang 11 adalah istri Rasulullah SAW. Berikut nama-namanya. Yang belum kenalan, mari kita perkenalan satu persatu. Yang belum hafal, ya sedikit-sedikit kita hafalkan nama-nama beliau. Barangkali kita bertemu nanti di hari akhir, bertemu juga di surga. Mereka semuanya ahli surga. Kalau bertemu kita papasan, kalau nggak kenal gitu kan ya kebagandan juga gitu ya. Itu ibunda kita, gitu. Ibu kita, ummi kita. Gitu. Ada 11 dan plus satu ya, karena yang terakhir ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beliau disebut masuk golongan umul mukminin atau bukan, yaitu Maria Alkiptiah ya. Tapi yang jelas 11 nama-nama yang selain Maria itu ulama sepakat beliau adalah istri-istri Nabi dan statusnya sebagai Ummahatul Mukminin. Jadi ini adalah urutan sesuai dengan ini ya apa namanya waktu dinikahinya. Yang pertama adalah Khadijah, ada Saudah binti Zamaah, ada Aisyah binti Abu Bakar, ada Hafsah binti Umar bin Khattab, ada Zainab. Rasulullah punya dua istri Zainab. Yang pertama adalah Zainab binti Khuzaimah dan yang kedua nanti adalah Zainab binti Jahsh. Selanjutnya ada Ummu Salamah. Setelah itu ada Juwairiyah binti Al Harith. Kemudian ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ini anaknya Abu Sufyan. Yang ke selanjutnya, yang ke-10 ada Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab. Dan yang ke-11 adalah Maimunah binti Al Harith. Nah, yang terakhir adalah Maria Al-Qibtiyah. Ini termasuk istri dari Rasulullah, tapi ada yang berpendapat status beliau bukan Ummul Mukminin, tetapi adalah Ummul Walad. Karena sebelumnya statusnya adalah budak, pemberian dari Raja Mesir, Muqawqis Mesir memberikan hadiah kepada Rasulullah dua orang, satu namanya Sirin, itu sosok yang sangat cerdas, pintar, membantu Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah Maria ini, statusnya budak, tapi akhirnya diberdekakan oleh Rasulullah dan statusnya menjadi Ummu Walad. Dan dari Maria Qibtiyah ini lahir satu anak laki-laki namanya Ibrahim. Tapi beliau wafat di waktu kecil ya. Nah, eh, diingat-ingat ya. Barangkali aja nanti ada yang pertanyaan lagi ya, barangkali. Ada 11. Eh, dah yang familiar mungkin salah satunya nih ya, Khadijah. Coba sedikit banyak kita kupas di sini. Siapakah beliau? Dan sebenarnya juga kalau tidak salah di waktu sesi materi tentang masa muda Rasulullah,
sudah kita angkat bareng-bareng ya sosok Khadijah ini, bagaimana latar belakangnya, pernikahannya dengan Rasulullah seperti apa, serta keistimewaannya. Ya sedikit coba kita singgung lagi bahwa sesungguhnya Khadijah ini adalah sosok yang istimewa. Ya semua istri Rasulullah itu istimewa ya, istimewa. Keteladannya, adabnya, dan seterusnya itu semuanya istimewa. Dan mereka semua memiliki kekhususan. Karena jika menyebut istilah istri-istri Nabi, ya semuanya memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan, dan apa ya, eh selain sebagai sosok seorang ibunda kita, tapi ya dengan kehadiran beliau-beliau semua menjadi istri Rasulullah, semua melengkapi kebutuhan serta apa ya perjalanan kehidupan Rasulullah semuanya. Dan membahas Ummul Mukminin ini atau Ummahatul Mukminin ini hari ini mungkin akan sedikit sensitif. Entah hari ini ya, hari ini aja mungkin ya. Kalau dulu nggak begitu ya, karena ya mungkin isu-isu terhadap kesetaraan gender, isu-isu terhadap hak asasi manusia, feminisme sekarang kan sungguh sangat luar biasa gencar. Sehingga ketika kita membahas keluarga Nabi, membahas istri-istri Rasulullah yang jumlahnya itu banyak dan juga usianya masih muda-muda, itu akan sedikit kita melibatkan perasaan kita. Karenanya kita mencoba di sini untuk lebih ilmiah ya, lebih mengedepankan data dan ilmu agar kita membahas ini tidak hanya berbekal perasaan saja ya. Karena ya hari ini menjadi hal yang sensitif, itu wajar. Ya hari ini tuh ya mungkin ya satu atau mungkin 50-an tahun belakangan ini ya. Tapi sebelum ini tidak ada isu-isu yang seperti ini. Biasa saja seseorang membahas tentang keluarga-keluarga Nabi. Ya nggak usah jauh-jauh mas bab Nabi ya, zaman Nabi ya. Mungkin kakek kita atau mungkin buyut kita untuk menikahi seseorang lebih dari satu itu kan sebenarnya sudah sebenarnya hal yang wajar gitu. Karena memang mungkin lingkungan kita pada hari ini digembos apa ya, dikuburi dengan berita-berita yang sensitif, akhirnya kita melibatkan perasaan kita untuk memotret keluarga Nabi yang mulia ini. Karena Rasulullah itu menikah itu dengan panduan wahyu, diperintahkan oleh Allah SWT langsung. Ada juga yang di dalam Al-Quran perintahnya. Otomatis ini hati-hati kalau kita membahas. Kalau kita sedikit saja meragukan bagaimana Rasulullah itu menikahi istri-istrinya yang banyak itu, ada rasa bagaimana gitu ya kalau Rasulullah nikahnya banyak, otomatis kita akan meragukan otentisitas dari Al-Quran itu sendiri dan itu bahaya. Itu bahaya. Karenanya kita coba di sini mencoba untuk membahas secara ilmiah ya, secara data dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita mengambil hikmahnya seperti apa. Dan istri Rasulullah itu ada dua ya, ada yang wafat sebelum Rasulullah, ada dua yang wafat sebelum Rasulullah, salah satunya ini Khadijah, dan yang lain, 9 orang yang lainnya, ibunda kita itu wafatnya setelah Rasulullah wafat. Dan Khadijah ini adalah sosok yang paling lama menjadi istri Rasulullah. 25 tahun, bayangkan. 25 tahun. 15 tahun ketika Rasulullah menjadi atau belum menjadi nabi dan 10 tahun ketika Rasulullah menjadi nabi. Jadi paling lama Khadijah ini. Dan yang lain sisanya kurang lebih 13 tahunan itu Rasulullah menikahi istri-istri yang lain. Jadi kurang lebih ya kalau tidak salah Rasulullah terakhir menikah itu di tahun 7, berarti membersami Rasulullah itu 10 sampai 13 tahun. Eh, 3 sampai 13 tahun. Ya, ada yang membersami Rasulullah cuma 3 tahunan aja. Nah, eh, kalau kita memahami bagaimana Ummahatul Mukminin ini, kita juga harus bisa menempatkan diri kita. Artinya kita memandangnya ini istri-istri Nabi ini perannya sebelum Rasulullah wafat atau setelah Rasulullah wafat. Nanti ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Nanti ada di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab. Dan ini sangat penting sekali. Nah, kita mencoba untuk mengenalinya satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Khadijah ini. Khadijah. Khadijah ini yaitu tadi istri yang paling lama bersama Rasulullah. Diriwayatkan dua pendapat kapan atau di usia berapa Bunda Khadijah menikahi Rasulullah.
Yang pertama, pendapat Al-Waqidi, Bunda Khadijah itu dinikahi Rasulullah di usia 40 tahun. Dan ini adalah pendapat yang paling masyhur, yang paling populer. 40 tahun usia Khadijah. Tapi itu bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat yang lain, ada periwayatan yang lain. Yang itu diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Kalau kita tahu Ibnu Ishaq ini adalah apa ya, maha gurunya Sirah Nabawiyah sebenarnya dengan kitabnya Sirah Ibnu Hisham itu ya. Itu beliau mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah menikahi Bunda Khadijah itu ketika Bunda Khadijah di usia 28 tahun. Meskipun pendapat ini tidak begitu populer dibandingkan pendapat yang 40 tahun, tetapi ternyata secara bobot riwayat ini lebih kuat. Jadi Bunda Khadijah itu dinikahi di usia 28 tahun. Dan itu juga diteliti oleh beberapa ilmuwan, salah satunya adalah eh, Akram Umar Diha Al-Umari ya, salah satu ulama Syirah abad hari ini. Beliau juga berpendapat bahwa Khadijah itu dinikahi Rasulullah di usia 28 tahun. Kalau usia Rasulullah menikahi Khadijah semuanya sepakat di usia 25 tahun. Ya terserah. Teman-teman mau mengambil yang mana, bisa 40, bisa 28. Nah, Khadijah itu seperti yang kita singgung tadi menikahi Rasulullah sudah sangat lama ya, paling lama 25 tahun. Dan beliau adalah latar belakangnya luar biasa. Latar belakangnya istimewa sekali. Pedagang, kaya raya gitu ya. Kedudukannya juga terhormat. Dan kaya rayanya itu bukan karena latar belakang saja, karena kebangsawanannya ya. Kemudian karena dia keturunan bangsawan, kemudian mewarisi harta yang banyak, ya mungkin saja. Tetapi ternyata fakta sejarah mengatakan Bunda Khadijah itu kaya memang karena keuletan dalam berdagangnya. Beneran kaya ini ya. Beneran kaya. Pengusaha. Kalau istilah sekarang ya crazy rich-nya Mekah lah. Salah satu crazy rich-nya Mekah ini ya Bunda Khadijah ini. Dari golongan wanita. Dan ada golongan wanita yang lain yang itu juga pengusaha besar. Seperti ibundanya Abu Jahal. Ibunya Abu Jahal itu pengusaha. Neneknya Rasulullah juga pengusaha. Jadi kenal sangat terkenal pengusahanya. Begitu juga dengan Khadijah. Ini bukan pedagang kecil itu ya. Kalau kita mengatakan aktivitas perdagangan di masa Rasulullah dan Rasulullah pun juga pedagang ya, kan bertemu dengan Khadijah kan aktivitas perdagangan. Jangan dibayangkan bahwa pedagang itu kayak buka kios, ke pasar, buka stand, jualan di situ. Enggak. Pedagang di sini ya dalam artian zaman Rasulullah dulu ya skupnya skup internasional, ekspor impor, termasuk Bunda Khadijah ini. Bukan pengusaha kecil. Karavannya ya, kafilahnya Bunda Khadijah itu tidak bisa disetarakan dengan satu karavan atau satu pedagang laki-laki. Jadi kalau pedagang laki-laki itu mau menyetarai kafilah dagangnya Bunda Khadijah itu ini harus berkonsorsium dulu, berkolaborasi dulu dengan pedagang-pedagang yang lain baru bisa menyetarai eh, komoditinya Bunda Khadijah. Luar biasa ini. Nah, singkat cerita, menikahlah ya dengan Rasulullah. Kalau teman-teman mau ingin mendengar kisahnya lagi, kalau tidak salah di materi tentang masa muda Rasulullah ya ada di YouTube di Nakas Mengaji bisa diputar ulang atau mungkin di kajian-kajian yang lain. Kita tidak membahas tentang masalah pernikahannya, kita membahas profilnya saja dulu di sini. Dan Khadijah yang kaya raya itu akhirnya memilih Rasulullah yang miskin, yang masih miskin pada saat itu menjadi pendamping hidupnya. Pertanyaannya, apa alasan Bunda Khadijah ini memilih Rasulullah sebagai pasangan hidup? Yang kita ketahui di sini Khadijah kan yang lebih aktif dalam eh, melamar Rasulullah kan ya. Kepencut dengan perangai akhlaknya Rasulullah, kemudian melamar melalui temannya yang namanya Nafisah. Nah, pertanyaannya itu tadi, kira-kira apa sih yang dicari oleh Bunda Khadijah itu? Ternyata Bunda Khadijah itu ingin mendapatkan sesuatu yang itu sebelumnya tidak ia miliki. Dan beliau sedang mencari ini, dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau kekayaan, ya Khadijah sudah kaya. Kalau kedudukan, bangsawan. Bani As'ad ini keluarga kabilah terkenal di Quraisy.
bangsawan. Status sosial, kalau ingin memburu status sosial karena ingin menikahi Rasul karena ingin memburu status sosial, ya perlu diketahui. Khadijah itu, Bunda Khadijah itu di zaman jahiliyah itu memiliki julukan, memiliki sebutan di kalangan masyarakat Makkah waktu itu. Sebutannya adalah At-Thahirah, yang disebut dengan wanita suci. Jadi di masyarakat yang rusak, masyarakat jahiliyah itu masih disebut sebagai wanita suci Bunda Khadijah itu. Apa yang dicari Bunda Khadijah dari Rasulullah? Ternyata selama ini yang dicari Bunda Khadijah adalah apa ya? Nilai-nilai spiritual, nilai abstrak yang itu ketika diraih itu bisa membuat jiwa ini tenang gitu ya. Lebih damai, lebih bahagia. Nah, itu yang sebelumnya Bunda Khadijah belum memiliki. Kalau seseorang itu fitrahnya baik ya, fitrahnya baik itu ketika sudah mencapai pencapaian tertentu, entah itu sukses, kaya, tenar, diakui, itu pasti ingin sesuatu yang lebih mendamaikan dirinya. Sesuatu yang ingin mendamaikan dirinya. Dan itu adalah nilai-nilai spiritual. Ya, bahasa Islamnya kan iman kan, nilai iman di situ. Kan ini waktu ini Rasulullah belum jadi nabi, jadi ya sesuatu nilai-nilai spiritual kayak gitu yang belum ada dalam diri Bunda Khadijah. Dan itu ada di sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, miskin. Rasulullah miskin. Tapi bukan kekayaan yang dicari oleh Bunda Khadijah. Sehingga ketika ini sudah bertemu dengan Rasulullah, maka di sini Bunda Khadijah benar-benar menghargai, sangat menghargai suaminya ini, Rasulullah. Jadi kekayaan yang dimiliki sebelumnya, materi yang banyak oleh Bunda Khadijah itu ya bisa dianggap biasa. Bukannya nggak penting ya, tapi ya bukan sesuatu yang dominan. Sehingga kan di sini Rasulullah diberikan kekuasaan, diberikan kebebasan oleh Bunda Khadijah untuk mengelola hartanya yang sangat banyak itu. Banyak banget hartanya Khadijah. Seperti contohnya rumah. Ketika Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah, tinggal di mana? Ya di rumahnya Bunda Khadijah. Jadi nggak membangun rumah sendiri, enggak. Ya rumahnya Bunda Khadijah besar. Ngapain nyari rumah lagi? Enggak. Jadi habis nikah Rasulullah ya tinggal di rumahnya Bunda Khadijah sampai nanti beliau hijrah dan besar di situ. Dan dengan hartanya Khadijah ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena memang backgroundnya Rasulullah itu baik ya. Jadi Rasulullah mengelola hartanya ya untuk kebaikan. Bisa sedikit kita bahas ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro itu kan Rasulullah pulang ke rumah menjumpai istrinya Bunda Khadijah kemudian menceritakan apa yang terjadi Rasulullah sangat ketakutan sekali. Nah, di sini Bunda Khadijah menghibur Rasulullah dengan mengungkapkan data-data bahwa sesungguhnya wahai suamiku engkau itu tidak akan mendapatkan kehinaan dengan peristiwa ini. Kenapa? Engkau ini adalah orang yang baik, dermawan dan seterusnya dan seterusnya. Eh, disebutkan bahwa Bunda Khadijah bilang bahwa ya Rasulullah belum belum jadi Rasul ya. Wahai suamiku ya, engkau itu suka silaturahim. Nah, bahasa silaturahim itu bukan sekedar mengunjungi, enggak, tetapi juga ada kaitannya dengan materi. Rasulullah itu bersilaturahim kepada kerabat-kerabatnya itu juga berkaitan juga dengan memberikan bantuan harta, bantuan ekonomi di situ. Disebutkan juga yang kedua bahwa wahai Rasulullah engkau itu adalah eh, tahmilul kal kata Bunda Khadijah. Rasulullah itu suka mengangkat beban yang berat orang-orang yang membutuhkan. Tahmil itu dari kata hamil. Hamil itu artinya membawa, tetapi membawa dengan beban yang berat. Hamil. Makanya orang yang mengandung kan disebut dengan hamil. Kenapa? Karena ya itu sesuatu yang berat. Hamil, sesuatu yang berat. Dan Rasulullah itu tahmilul kal, suka mengangkat beban berat orang lain, bukan meringankan ya. Rasulullah nggak suka meringankan beban orang, enggak, tapi mengangkat beban orang itu. Contohnya ada orang yang datang, ini contoh ya, butuh bantuan, berapa bantuannya? Butuh 20 juta ini saya, apa namanya, untuk sekolah anak saya gitu ya, tahun ajaran baru. 20 juta, iya. Terus kalau kita didatangi oleh teman kita seperti itu kan kita ya kasihan gitu ya, kemudian kita bantu, udah mohon maaf ya, saya cuma bisa bantu 1 juta. Udah mudah-mudahan bisa meringankan gitu ya. Apakah masalahnya selesai orang ini? Belum. Orang ini harus mencari 19 juta yang lainnya kan untuk
bisa menyelokkan anaknya. Kalau Rasulullah enggak. Ketika ada seseorang datang, ini contoh ya, butuh 20 juta katakanlah. Ya Rasulullah beri 20 juta. Mengangkat beban berat. Masya Allah. Ini sunnah loh ya. Sunnahnya Rasulullah ini. Mengangkat beban orang lain. Dan ini pakai hartanya siapa? Hartanya Khadijah. Hartanya Khadijah. Dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya itu semuanya berkaitan dengan tentang ekonomi, materi, membantu orang, semuanya menggunakan harta Khadijah. Ini sebelum jadi nabi. Ketika sudah jadi nabi, tambah kebaikannya. Tambah-tambah. Apalagi di situ nanti kita tahu bahwa banyak sahabat-sahabat harus dimerdekakan, banyak sahabat yang juga harus disantuni itu pakai hartanya Khadijah semua. Dan di sini Bunda Khadijah berhasil menjadi pendamping yang terbaik ketika Rasulullah menjadi nabi. Oh, ini penting. Dan di sini Khadijah tidak berubah sama sekali akhlaknya, perangainya di hadapan Rasulullah. Yang sebelumnya menjadi nabi benar-benar menjadi sosok yang penting dalam masyarakat, kaya raya terpandang, dipuji, diberi gelar. Tetapi ketika menjadi nabi Rasulullah SAW, Bunda Khadijah pun juga kecipratan getirnya, ya. Hartanya habis, dicaci, dihinakan, dimaki dan seterusnya. Dan di saat-saat sulit seperti ini, lihat Bunda Khadijah tidak pernah sekalipun merubah akhlaknya di hadapan Rasulullah alias tidak pernah mengeluh. Kenapa wahai suamiku hidup kita seperti ini? Kenapa yang dulu kita seperti itu kok jadinya seperti ini? Enggak pernah. Bunda Khadijah tidak pernah merubah ekspresi wajahnya yang menenangkan itu menjadi sebuah kekecewaan, tidak pernah sama sekali. Dan Bunda Khadijah berhasil menjadi pendamping yang terbaik. Dan ini yang sangat dikenang oleh Rasulullah kan? Dikenang terus sepanjang kehidupan Rasulullah. Terkesan mendalam terhadap Bunda Khadijah. Sampai yang disebutkan ketika di Madinah itu ya banyak sekali kebaikan-kebaikan Khadijah. Jadi Rasulullah menyebut Khadijah, Bunda Khadijah, sampai istri-istri yang lain cemburu kan ya. Aisyah di sini cemburu. Cemburunya cemburu ini ya, rumit ya. Kenapa? Karena Aisyah mencemburui seseorang yang sudah wafat. Dan Aisyah juga tidak pernah sekalipun bertemu dengan Bunda Khadijah. Jadi ya gimana ya cemburu pada orang yang nggak pernah ketemu gitu, ya. Sedangkan suaminya Rasulullah ya senantiasa menyebut Khadijah, menyebut kebaikan Khadijah. Kalau sedang ada harta beberapa berkelebihan gitu ya Rasulullah menyuruh sahabatnya kasihkan ke wanita tua itu. Siapa wanita tua itu? Itu kerabatnya Khadijah. Nah, jadi disambung kebaikannya. Meski Bunda Khadijah sudah wafat. Makanya ketika Bunda Khadijah wafat ini kan Rasulullah benar-benar kehilangan ya, kehilangan sekali. Sangat kehilangan sampai di tahun itu disebut dengan tahun duka ya. Amul Husni. Dari status yang seperti tadi ya, mulia, tapi ternyata ketika Rasulullah menjadi nabi pun Khadijah tidak pernah berubah sama sekali. Dan tahu nggak kira-kira warisan Bunda Khadijah berapa ketika Bunda Khadijah sudah wafat? Yang itu berhasil terdata dalam sirah. Nggak ada. Lihat, yang kaya raya seperti itu Bunda Khadijah ketika wafat tidak ada sepeser pun materi, uang, harta yang itu diwariskan. Tidak ada, habis. Harta Khadijah itu habis, ludes, nggak ada. Semuanya digunakan untuk operasional, ya dakwah untuk Islam dan seterusnya. Sampai yang terakhir pemboikotan itu kan sebelum Bunda Khadijah wafat kan pemboikotan kan ya. Kaum muslimin diboikot selama 3 tahun, nggak boleh berdagang, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh berinteraksi dengan siapapun. Siapa yang menyantuni sahabat-sahabat di sana? Hartanya Khadijah. Jadi kontribusi Khadijah itu sangat besar sekali, sangat besar. Jadi wajar, wajar ketika Rasulullah SAW itu menikahi istri-istri yang lain, gitu ya, yang banyak itu ya. Dan Masya Allah, Rasulullah mencintai semua istri-istrinya, menyayangi semua istri-istrinya, yang berjumlah 10 itu tadi. Tapi satu hal yang pasti, ada satu ruang kosong ya di dalam dada Rasulullah, dan itu ruangnya Khadijah ya. Itu tidak pernah terisi oleh dan ya, tidak pernah terisi dan tergantikan oleh wanita siapapun.
Wanita manapun tidak bisa mengisi ruang itu. Dan Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah, lagi-lagi Khadijah, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bercita-cita menjadi Khadijah itu ya berat sebenarnya, ya. Berat, sangat berat. Idola kita Khadijah, ini menjadi Khadijah ya berat lah ya. Tapi setidaknya kita mencontoh sisi dari Bunda Khadijah yang itu dikenang oleh Rasulullah. Jadi kalau bisa sih kita meneladaninya adalah kita menjadi pasangan, menjadi suami atau menjadi istri yang itu dikenang kebaikannya oleh pasangan kita. Jadi yang diingat-ingat itu kebaikan oleh pasangan kita. Ini kan salah satu sunahnya juga dari Khadijah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada bunda kita satu ini ya. Balasan di surga pun juga nggak main-main. Sudah jelas kedudukannya paling tinggi bersama Rasulullah. Rumahnya Khadijah di surga itu, atau bukan rumah kalau di surga, ya, istananya Khadijah itu unik. Coba, coba baca di sirah ya, unik ya. Rumahnya Khadijah di surga itu unik. Intinya satu, di rumahnya Khadijah itu di surga tidak ada kebisingan, tidak ada kegaduhan. Dan itu sebagai balasan atas semua, dalam tanda kutip ya, kebisingan dan kegaduhan yang Bunda Khadijah terima ketika di dunia. Masya Allah. Itu salah satu bunda kita ini ya. Ya mudah-mudahan kita nanti kalau ketemu Bunda Khadijah di surga gitu ya, ya kita bisa menyapanya ya, berkenalan. Istilahnya kita sudah kenal siapa sosok beliau ini. Dan dari Bunda Khadijah ini lahirlah keturunan Rasulullah SAW. Rasulullah punya 6 anak, 7 sebenarnya. Dari ini lupa saya cantumkan. Tapi dari rahim Bunda Khadijah ada 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki semuanya wafat ketika masih kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Dan yang 4 perempuan ini sampai dewasa, sempat menikah, semuanya menikah. Dan dari keturunan juga dari anak-anak Rasulullah yang perempuan ini. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan Fatimah. Jadi kalau urutannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Jadi Fatimah yang paling kecil dari anak-anak perempuan Rasulullah. Sedangkan cucu Rasulullah, kalau ada pertanyaan nih ya, kalau setidaknya kita bisa jawab nih ya. Cucu Rasulullah itu tidak Hasan Hussein ya. Yang terkenal dua itu memang Hasan Hussein. Tapi Rasulullah itu cucunya banyak. Ada 8. Ada yang 8. Yang pertama adalah dari anaknya Zainab menikah dengan Abu Al-Ash Ibnu Rabi. Ini kisahnya sangat dramatis ya, Zainab sama Abu Al-Ash ini. Itu ada 2 keturunan di keluarga Zainab, yaitu Umamah dan Ali. Umamah itu cucu Rasulullah yang ada kisahnya ini, yang naik ke punggungnya Rasulullah ketika sholat. Karena Rasulullah sujud ketika sholat jadi imam di Masjid Nabawi ya. Sujudnya lama banget gitu, banget lamanya. Dan sahabat sudah kebingungan ini apa ini, kok lama sekali Rasulullah sujud. Eh, apakah ada wahyu gitu, batin semua. Ketika sudah selesai sholat, nanya kan sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sujudnya kenapa lama? Apakah ada wahyu turun gitu? Oh enggak ada. Tidak ada wahyu. Itu cucuku, anakku, Umamah ya namanya, berada di pundakku, sedang menaiki aku. Dan aku tidak segera bangun, khawatir ini ya, mengganggunya ya, menyakitinya itu. Luar biasa. Ya Umamah ini yang naik ke punggungnya Rasulullah ketika beliau sholat. Di keluarga Ruqayyah dianugerahi satu anak, yaitu Abdullah. Nah, yang banyak dari Fatimah. Ada Hasan, Hussein, selain itu ada Zainab, Ummu Kulsum, dan Muhsin. Dan ini Fatimah dengan Ali ya. Ya jelas lah Fatimah nikahnya dengan Ali. Ini sudah sangat familiar sekali. Dan dari beliau-beliau ini lahirlah keturunan sampai ke hari ini yang disebut dengan Habaib, ada yang disebut dengan Sajid dan seterusnya. Itu banyak banyak lah ininya, penamaannya sampai hari ini. Masya Allah. Nah, itu terkait tentang Bunda Khadijah. Ini untuk istri-istri selanjutnya saya coba highlightnya agak cepat ya. Nanti coba kita dalami di sisi perannya aja mungkin yang mungkin agak coba kita kupas. Yang selanjutnya adalah Saudah binti Zam'ah.
Saudah binti Zam'ah. Ini istri yang dinikahi oleh Rasulullah sesaat setelah Bunda Khadijah wafat. Dan ini adalah istri Rasulullah yang paling tua ketika dinikahi. Karena menikahnya sebelum hijrah, sebelum di Madinah, jadi ada beberapa pendapat yang meriwayatkan. Jadi intinya Bunda Saudah ini usianya itu sebaya dengan Bunda Khadijah. Karena sebaya dengan Bunda Khadijah, eh, usianya pun juga berbeda pendapat. Ada yang bilang sekitar 54, ada yang bilang 66 tahun. Jadi kalau ya sebaya dengan Khadijah ya selisih beberapa tahun saja gitu. Dan apa namanya wafatnya ketika berada di era Umar. Ada yang bilang di era Muawiyah, Allah alam. Tapi yang jelas wafatnya setelah Rasulullah wafat. Menikahi di tahun ke-10 di masa-masa sulit. Bayangkan, itu di tahun ke-10 kenabian itu kan pasca pemboikotan itu kan ancaman terhadap Rasulullah sudah semakin besar. Sampai ke mendekati ancaman pembunuhan. Rasulullah sudah diancam untuk dibunuh. Jadi selama 2 sampai 3 tahun di Mekah itu adalah hari-hari terberat sebelum hijrah. Dan Saudah mendampingi Rasulullah dengan luar biasa. Dan menikahnya berurutan dengan Aisyah. Berurutan dengan Aisyah. Dan karena usianya yang sudah cukup tua ini, sempat Rasulullah ketika di Madinah menawarkan untuk ini ya menceraikan dengan baik-baik Saudah ini. Karena kasihan, sudah tua. Ya sebenarnya nggak tua-tua amat sih ya. Sebaya dengan Khadijah ya otomatis juga plus minus sebaya dengan Rasulullah. Tapi kalau diambil usianya yang tadi, yang riwayat versi siapa tadi? Al-Waqidi tadi kan sudah tua usianya, sekitar 60-an tahun. Itu sempat ditawari cerai oleh Rasulullah karena khawatir Rasulullah kasihan ke Mas Saudah, khawatir untuk tidak bisa mengikuti ritme aktivitas dari Rasulullah yang sangat besar itu. Tetapi Saudah menolak, enggak wahai Rasulullah, aku ingin engkau menjadi pasanganku nanti kelak di surga. Oleh karenanya, aku tidak ingin engkau ceraikan. Tidak apa-apa, dengan kondisi seperti ini enggak masalah. Bahkan Saudah ini memberikan jatah malamnya Rasulullah. Jadi kan Rasulullah setiap malam kan menggilir istri-istrinya ya, pindah-pindah ke kamar-kamarnya, ke rumah-rumah Rasul. Nginepnya pindah-pindah lah Rasulullah itu ya di setiap hari. Itu jatahnya Saudah itu diberikan kepada Aisyah. Jadi double Aisyah. Makanya Aisyah itu nanti di Madinah tidak pernah berkonflik sama Saudah. Karena ya ini tadi salah satunya. Dan luar biasa ini Saudah binti sama orang Quraisy ini. Nasabnya juga tinggi. Selanjutnya ini Aisyah binti Abu Bakar. Ini nama yang sangat besar, nama yang sangat apa ya terkenal lah, sangat terkenal. Aisyah. Jadi kalau dari golongan laki-laki mungkin nama yang paling banyak digunakan hari ini Muhammad ya. Nah kalau dari golongan perempuan mungkin nama yang paling banyak digunakan Aisyah ini, karena saking terkenalnya luar biasa. Disebut sebagai Ahabun Nisa. Apa itu perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi ceritanya Amr bin As itu nanya kepada Rasulullah, ya. Rasulullah, siapa sosok yang paling engkau cintai? Kenapa Amr bin As nanya seperti ini? Karena Amr bin As itu merasa, jadi Amr bin As itu baru masuk Islam. Baru masuk Islam di tahun menjelang 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah masuk Islam. Ya, tapi baru masuk Islam aja sudah diperlakukan begitu istimewa oleh Rasulullah. Jadi seakan-akan Amr bin As itu merasa, aku ini kelihatannya kok menjadi sosok yang paling dicintai ya oleh Rasulullah. Akhirnya dia memberanikan diri untuk nanya kepada Rasulullah. Nanyanya di depan orang umum lagi. Siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aisyah. Oh, bukan itu maksudku kata Amr bin As. Dari golongan laki-laki, siapa yang paling engkau cintai? Nah, ini sekaligus menjawab mengapa Rasulullah itu mencintai Aisyah. Bukan berarti tidak mencintai yang lain, enggak. Kenapa Rasulullah itu sangat mencintai Aisyah? Alasan yang paling utama adalah jawaban yang kedua. Karena Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar. Jadi disebutkan di sini innaha ibnatu Abi Bakrin karena Aisyah adalah anaknya Abu Bakar. Jadi kemuliaan keistimewaan Abu Bakar itu kan tidak pernah tertandingi oleh sahabat manapun kan. Jasanya sangat besar sekali.
karena anaknya adalah Aisyah dan itu istrinya Rasulullah. Sebagai bentuk penghormatan Rasulullah kepada Abu Bakar, ya yang paling kucintai adalah anaknya Aisyah. Jadi Amr bin As takut tidak disebutkan namanya, akhirnya dia berhenti bertanya. Jadi gitu ya. Eh, Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang paling dicintai. Nah, ini juga isu sensitif hari ini. Tapi ini fakta. Fakta. Kita harus menerima ini sebagai sebuah fakta. Rasulullah menikahi Aisyah di usia 7 tahun dan serumah dengan Aisyah di Madinah ketika hijrah. Setelah hijrah baru serumah dengan Aisyah di usia 9 tahun. Sekali lagi ini kita jangan membahasnya dengan perasaan ya, dengan perasaan. Karena itu tadi apa ya, isu ini hanya di zaman ini aja sebenarnya. Di zaman-zaman sebelumnya isu wah Rasulullah menikahi anak di bawah umur itu enggak ada. Rasulullah itu punya banyak musuh ketika berdakwah, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Dan Rasulullah menikahi Aisyah ini di Mekah, di Mekah tahun ke-10 kenabian tadi ya. Beriringan dengan nikah Saud dengan Saudah baru nikah dengan Aisyah di usia 7 tahun. Nah, musuh-musuh Rasulullah itu ya Abu Jahal, Abu Sufyan, sampai Abu Lahab itu setiap hari itu nyari data, nyari peristiwa, nyari konten lah bahasa kita untuk bisa menjadikan bahan eh, untuk membuli Rasulullah, untuk memusuhi Rasulullah. Wah, Rasulullah penyihir, Rasulullah gila, Rasulullah apa namanya penyair dan seterusnya. Itu kan di sebuah penghinaan. Sebuah penghinaan agar Rasulullah jatuh, marwahnya jatuh, reputasinya sehingga banyak orang nggak percaya. Kan itu musuh-musuhnya Rasulullah. Tapi menariknya, tidak ada satupun musuh-musuh Rasulullah di Mekah, bahkan di Madinah nanti, yang mengangkat isu pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Jadi kesimpulannya, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah yang waktu itu Aisyah masih sangat muda sekali, itu bukan aib. Itu bukan aib. Kalau aib, itu sudah dijadikan bahan. Sudah dijadikan bahan. Sudah dijadikan apa namanya? Untuk menyerang Rasulullah. Jadi ini eh, fakta lah ya. Intinya bahwa Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu di usia sangat muda dan ini hikmahnya juga besar. Mengapa? Karena salah satunya nanti akan sedikit kita singgung karena ingin menyentuh sisi kecerdasan dari Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah itu eh, kalau satu kata para ulama itu mengekspresikan sosok Bunda Aisyah, tidak ada kata yang lebih sepadan kecuali dengan kata ini, madrasah. Bunda Aisyah itu guru besar, melahirkan guru besar juga, luar biasa. Bunda Aisyah. Kita tahu beberapa apa namanya di era tabiin ya, ada Ibnu Rushd dan seterusnya itu gurunya itu adalah muridnya Bunda Aisyah, luar biasa. Jadi memiliki 5 cabang, penguasaan cabang ilmu lima. Ada menguasai ilmu Quran jelas beserta dengan tafsirnya karena jelas Aisyah itu akan dijelaskan banyak oleh Rasulullah nanti ketika wahyu turun Aisyah itu banyak bertanya jadi kecerdasan Aisyah itu dilihat ketika beliau itu suka atau gemar bertanya kepada Rasulullah. Yang kedua adalah ilmu tentang hadis jelas. Yang ketiga adalah ilmu tentang bahasa atau syair. Yang keempat ilmu fikih. Yang kelima ini ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Itu ahlinya. Bunda Aisyah itu praktek, praktek ketika zaman kekhilafan itu beliau menjadi praktisi banyak menyembuhkan orang-orang. Nanti kenapa kok beliau ahli seperti ini nanti ada asal usulnya, ada latar belakangnya. Oke, itu Bunda Aisyah ya. Dan keutamaan Aisyah ini ibarat sarit dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Sarit ini adalah eh, makanan premium di zaman itu waktu itu, yaitu campuran antara roti gandum dengan daging. Kalau 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 bahasa kita sekarang ya apa ya gandum itu dilembutin gitu ya sampai lembut, kemudian dicampuri daging, ya kayak bubur gitu ya bubur. Tetapi ini kenapa istimewa karena bahannya dari gandum dan daging. Kalau gandum itu makanan yang paling premium, begitu juga dengan daging pada saat itu juga makanan yang paling premium, itu
kolaborasi menjadi satu makanan yang sangat istimewa. Dan itu diibaratkan sebagai seorang Aisyah. Keutamanya seperti itu. Kemudian Hafsah, istri yang dinikahi keberapa berarti ini? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah yang keempat. Hafsah menikah dengan Rasulullah di usia 21 tahun, di tahun ketiga Hijriah, ketika suaminya Khunais bin Khudafa itu wafat atau syahid di Perang Badar. Di Perang Badar. Dan selepas suaminya wafat, itu Umar, ayahnya, ya, itu menawarkan Hafsah itu ke Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar diam, nggak jawab, nggak berkata satu patah kata apapun, diam. Sampai Umar hampir tersinggung gitu ya. Ini gimana nggak jawab? Iya nggak jawab. Enggak kok diem banget nih Abu Bakar. Kemudian ditawari kepada Utsman mau nggak menikahi anakku Hafsah. Utsman menolak karena beliau sedang tidak ingin menikah. Nah, nggak lama kemudian Rasulullah melamar Hafsah. Nah, melamar Hafsah dan di situ Abu Bakar boleh akhirnya mengangkat bicara bahwa dulu itu aku diem soalnya ya aku tertarik untuk menikahi Hafsah, tetapi aku tahu bahwa Rasulullah pun juga tertarik untuk menikahi Hafsah, makanya aku diam. Dan benar Rasulullah menikahi Hafsah pada saat itu. Dan Hafsah ini pernah diceraikan ya oleh Rasulullah satu kali. Menarik. Jadi kata cerai itu dibahas dalam, oh saya nggak mau bahas masalah perceraian dulu deh. Tapi intinya Rasulullah itu, ini ya, Rasulullah itu adalah ya menjadi teladan lah. Karena keteladanannya itu jangan sampai kita sinis terhadap apa yang ada di dalam keputusan dan kehidupan Rasulullah. Rasulullah menceraikan istrinya pernah sekali ini, Hafsah. Dan bukan berarti perceraian itu sebuah aib. Misal aib, wah Ustadz kok cerai, wah orang baik, orang soleh kok cerai. Lah ini Nabi cerai. Tetapi akhirnya rujuk kan pada akhirnya. Itu ada keteladanan di situ bahwa ya apa namanya pernikahan itu apa ya ininya ya eh ya ininya berteladan kepada Rasulullah gitu aja deh. Saya gak ingin membahas masalah pernikahan dan perceraian terlalu dalam nanti dalam ini. Kemudian beliau ini dipercaya sebagai penjaga Al-Quran. Di samping sebagai sosok yang rajin beribadah ya, qiyam dan syam dan akan menjadi istrinya Rasulullah nanti di surga. Kan Jibril bilang seperti itu. Nah, tapi di zaman Khulafaur Rasyidin, Hafsah ini dipercaya sebagai salah satu panitia untuk mengumpulkan Al-Quran. Ketua panitianya Zaid. Dan Hafsah ini ya mengumpulkan itu, jadi kayak semacam database-nya lah. Database-nya Mushaf-Mushaf itu sebenarnya nanti dikompilasi jadi satu di zaman Utsman. Ini pekerjaan yang sangat berat pada saat itu. Zaid menuturkan bahwa memindahkan gunung itu jauh lebih mudah. Zaid bin Sabit ya, itu ketua panitia penghimpunan Al-Quran itu bilang, memindahkan gunung itu jauh lebih mudah bagiku ketimbang aku mengumpulkan dan menjadikan satu mushaf ayat-ayat Al-Quran. Berat ini pekerjaan luar biasa berat dan Hafsah berperan di sini luar biasa. Selanjutnya adalah Zainab. Ada dua Zainab istri Rasulullah, ada Zainab binti Khuzaimah, nanti ada Zainab binti Jahsh. Dan Zainab binti Khuzaimah ini dijuluki sebagai Umul Masakin, ibundanya orang-orang yang miskin. Jadi suka berderma Zainab ini. Menikah di bulan Ramadan di tahun 3 Hijriah, jadi selang satu bulan setelah Hafsah. Dan Zainab ini sama seperti Khadijah, wafatnya ketika Rasulullah masih hidup. Jadi bersama Rasulullah nggak lama ya, cuma 8 bulan saja. Menikah di usia 29 tahun, ya masih muda ya. Wafatnya di usia 30 tahun. Zainab binti Khuzaimah. Quraisy juga ini. Selanjutnya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah binti Abu Umayyah dari Bani Makhzum. Kalau teman-teman mendengar kata Bani Makhzum, itu seharusnya diasosiasikan sebagai keluarga yang paling memusuhi Rasulullah, Bani Makhzum. Di situ ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada Khalid bin Walid juga nanti. Ada siapa lagi banyak. Jadi keluarga Bani Makhzum itu rivalnya Bani Hashim. Tapi ternyata keturunannya Bani Makhzum yang itu waktu itu masih muda juga, yaitu Ummu Salamah itu masuk Islam. Jadi Ummu Salamah itu masuk Islam di awal-awal. Dan beliau ada sepupu dari Khalid bin Walid, sepupunya Abu Jahal.
Nah, suami sebelumnya yaitu Abu Salamah itu ternyata wafat atau syahid di perang Uhud. Ummu Salamah pernah berjanji ya kepada Abu Salamah, berjanjilah padaku wahai suamiku, kalau di antara kita ada yang wafat, jangan menikah. Kalau engkau wafat duluan, aku tidak akan menikah. Kalau aku wafat duluan, engkau tidak boleh menikah. Dan Abu Salamah menolak. Enggak, kalau aku wafat duluan, maka silakan menikahlah dengan orang lain. Dan itu diceritakan ketika suaminya wafat, sudah syahid di perang apa tadi? Di perang Uhud ya, sakit, kemudian wafat. Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah bahwa Abu Salamah pernah seperti ini, mengatakan seperti ini, berjanji seperti ini, dan Rasulullah berdoa, semoga engkau, wahai siapa? Ummu Salamah, mendapatkan pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Batin itu Ummu Salamah. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah ya? Itu di benak Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah itu adalah sosok yang istimewa, sangat baik sekali. Tapi ternyata Rasulullah berdoa seperti itu, mengharapkan Ummu Salamah tergantikan ya suaminya. Suaminya apa? Beliau digantikan yang lebih baik ya dari Abu Salamah. Ternyata yang lebih baik itu adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah langsung meramal Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah awalnya menolak. Wahai Rasulullah, aku ini sudah janda. Yang kedua, anakku banyak. Anakku masih kecil-kecil. Ada Salamah, ada siapa banyak ya. Anaknya Ummu Salamah dari Abu Salamah. Dan yang ketiga, aku ini pencemburu. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau janda, ya istriku yang lain juga janda. Kalau engkau memiliki anak, ya itu juga anakku. Aku akan mengasuhnya, menafkahinya. Dan engkau kalau pencemburu, aku mendoakan bahwa engkau memiliki rasa cemburu yang baik. Jadi cemburu itu eh, bahkan satu sisi harus, cemburu itu harus di satu sisi. Makanya kalau kita mau mencemburi sesuatu, seseorang, kita harus bercemburu dengan sesuatu yang baik. Dan ini didoakan oleh Rasulullah. Ummu Salamah ini wanita yang cerdas ya. Banyak solusi-solusi yang hadir ketika membersama Rasulullah. Salah satunya mungkin teman-teman masih ingat di pertemuan selanjutnya di peristiwa Fathu Mekah itu kan Ummu Salamah berkali-kali memberikan saran kepada Rasulullah. Contohnya saat mengampuni ini ya Abu Sufyan itu kan salahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu jeli melihat situasi dan jeli mengambil solusi. Satu lagi ketika peristiwa Hudaybiyah, ketika Rasulullah mau melakukan umroh bersama para sahabat, kan nggak boleh itu oleh orang-orang Mekah, disuruh balik lagi tahun depan. Itu sahabat sudah sedih semua. Rasulullah menyuruh apa namanya, menyuruh untuk tahalul, nggak ada yang bergerak karena saking sedihnya. Waduh gimana ini? Nah, Ummu Salamah di sini berperan menasihati Rasulullah, memberikan masukan kepada Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, cobalah engkau bertahalul dan berkorban menyembelih ternakmu duluan. Nanti baru orang-orang para muslimin yang lain akan mengikutimu. Benar, ternyata Rasulullah bertahalul, kemudian ya meskipun belum umroh, bertahalul, menggundul, kemudian menyembelih ternaknya. Dan itu diikuti oleh semua muslimin yang ikut pada saat itu. Ini wanita yang cerdas, Ummu Salamah ini. Dan wafat di usia 61 dan Ummul Mukminin yang terakhir wafat. Ibunda kita yang paling terakhir wafat ini ya Ummu Salamah di usia 84 tahun, cukup tua. Di masa setelah Muawiyah berarti ya. 60 Hijriah, 60 Hijriah, 61 Hijriah. Panjang usianya. Jadi beliau adalah sosok yang paling lama, yang terakhir wafat. Yang selanjutnya adalah Zainab binti Jahsh. Ini janda dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah, ya. Tapi karena status kesyarian anak angkat itu tidak ada dalam Islam, jadi ya tidak jadi Zaid bin Muhammad, tetap menjadi Zaid bin Harithah. Itu dinikahkan dengan Zainab. Tetapi Zainab akhirnya cerai dengan Zaid karena panjang ceritanya ya. Karena Zainab ini bernasab Quraisy, bernasab bangsawan, sedangkan Zaid ini mantan budak. Jadi nggak nyambung terkadang dalam kehidupan rumah tangga. Makanya salah satu tips dalam rumah tangga itu kan sekufu ya. Sekufu itu ya setara dalam pemahaman keagamaan dan seterusnya. Biar lebih mudah dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
dan ternyata tidak cocok sama sekali. Zaid bilang sama Zainab ini, kemudian diceraikan. Nah, kemudian diperintahkan di dalam Al-Quran untuk Rasulullah itu menikahi Zainab ini di surat Al-Ahzab. Makanya disebut di surat Al-Ahzab itu ada nama Zaid di situ. Zaid di situ adalah Zaid bin Harisah. Jadi satu-satunya sahabat, nama sahabat yang itu tercantum di dalam Al-Quran itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Sahabat yang itu namanya ditaruh di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Zaid ini. Dan babnya adalah bab tentang keluarga. Jadi ini menjadi sentuhan penting tersendiri lah. Wafatnya di masa Umar di usia 53 tahun. Dan ada keistimewaan Zainab nanti ada di belakang tentang kiprah dan perannya ya. Selanjutnya adalah Juwairiyah binti Al-Harith. Ini bukan dari Quraisy. Ini adalah kabilah dari Bani Mustalik. Jadi ketika sebuah kabilah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, nah Juwairiyah ini anaknya pemimpinnya, anaknya Al-Haris, pemimpin dari kabilah itu. Makanya ditawan kan akhirnya, ditawan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah Juwairiyah ini ingin memerdekakan diri. Wahai Muhammad, Juwairiyah ini berani orangnya. Menghadap Rasulullah, ingin memerdekakan diri. Aku ini anak bangsawan, aku punya banyak harta, aku punya kedudukan. Aku ingin memerdekakan diriku. Wais. Gitu kata Juwairiyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah engkau menerima yang lebih baik dari memerdekakan diri? Apa? Kemudian Rasulullah bilang, aku akan menikahimu. Loh, ini perintah Allah juga ya. Artinya pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah ini keberkahan tersendiri karena menjadi jalan hidayah satu kabilah. Luar biasa. Satu kabilah itu semuanya. Jadi yang menjadi tawanan perang di saat itu dengan Bani Mustalik itu kan saudara-saudaranya Juwairiyah semua. Ada pamannya, ada keponakannya. Itu kan ditawan. Kalau ditawan otomatis jadi budak kan. Ditawan kaum muslimin. Pada saat itu hukumnya seperti itu. Tapi ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah, itu sahabat batin. Waduh, kita menawan pamannya ibu kita. Kan Juwairiyah statusnya menjadi umul mukminin. Kita menawan keponakan kerabatnya Bunda Juwairiyah. Ya udah akhirnya para sahabat itu membebaskan semua tanpa syarat dan menjadi itu tadi jalan hidayah satu kabilah itu gara-gara pernikahan ini. Jadi pernikahan itu ya benar-benar harus barokah lah. Ada impact sebuah kebaikan dalam kehidupan. Salah satunya ini ya keteladannya ya. Kemudian ada lagi Ummu Habibah. Bunda Ummu Habibah ini nama aslinya Romlah ya. Binti Abu Sufyan. Ah, ini anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ibnu Harb ya, yang pemimpin Quraisy itu. Dan menikah di tahun 7 Hijriah. Nah, di tahun ini Rasulullah terakhir menikah di tahun ini. Jadi setelah 7 Hijriah, Rasul tidak menambah istri lagi dan menikahi tiga istri Rasulullah. Yang pertama ini Ummu Habibah, kemudian yang kedua adalah Sofiyah bintu Huyai Al-Akhtab, dan yang terakhir adalah Maimunah. Dan Suf- selanjutnya ada Sofiyah. Sofia ini bukan Quraisy, bukan dari golongan Arab, ini adalah keturunan Yahudi. Bunda Sofia itu keturunan Yahudi. Anaknya Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Jadi setelah perang Khaybar, Khaybar itu orang-orang Yahudi, itu Sofia dinikahi oleh Rasulullah. Ditawan, diperdekakan, dan masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Menikah di usia 17 tahun. Tapi statusnya janda. Kemudian wafat di tahun 50 Hijriah. Nah, menarik karena Sofia ini apa ya eh, banyak di rasan-rasan jadi bahan rasan-rasan istri-istri yang lain. Kenapa? Yang pertama secara postur Sofia ini pendek, pendek sehingga ya inilah ya ah, perbincangan manusiawi istri-istri Rasulullah sering dirasan-rasan. Dan yang paling agak sedikit mengganggu Bunda Sofia itu adalah istri-istri yang lain itu mesti ngata-ngatain bahwa Sofia ini anaknya Yahudi. Keturunan Yahudi, keturunan Yahudi. Wah, ya biasa lah ya konflik atas dasar cemburu gitu.
Nah, Sofia itu akhirnya mengadukan diri kepada Rasulullah, suaminya. Wahai Rasulullah, aku itu kok disebut-sebutin anaknya Yahudi, anak Yahudi gitu. Gimana ini? Aduh, Rasulullah paham. Oh, ternyata butuh solusi. Diajari sama Rasulullah. Lain kali ya, kalau kamu dikata-katain lagi sama orang-orang bahwa kau keturunan Yahudi lagi, cukup jawab seperti ini. Aku ini anaknya Nabi. Ya, mohon maaf. Aku ini, bapakku adalah Nabi. Ayah, pamanku adalah Nabi. Dan suamiku adalah Nabi. Jadi aku istimewa. Nah, dia jari gitu sama Rasulullah jawabnya. Karena keturunan Yahudi, maksudnya keturunan ke atas ya, Sofia ini masuk ke jalur keturunannya Nabi Harun. Otomatis ya keturunan Nabi Harun ya ayahnya adalah Nabi Harun. Kemudian pamannya otomatis Nabi Musa. Dan suaminya Rasulullah. Mana ada yang seperti aku? Nggak ada kan? Itu diajari cara ngejawabnya kepada istri-istri yang lain. Jadi istri-istri yang lain itu si Rasulullah itu memiliki keistimewaan sendiri lah. Selalu mengedepankan keistimewaannya masing-masing. Kata Zainab binti Jahsh tadi, aku ini kalian dinikahi sama wali-wali kalian kan? Enggak, kalau aku dinikahi langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pernikahanku dicantumkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab. Bangga aja Zainab. Dan istri-istri yang lain juga seperti itu. Punya kebanggaan tersendiri. Yang itu ya biasalah ya. Saling ini ya. Saling tukar keunggulan di antara istri-istri yang lain. Dan yang terakhir adalah Maimunah binti Al-Harith. Beliau menikah di tahun 7, kemudian menikah di usia 26 tahun, masih muda juga, dan wafat di tahun 60 Hijriah, di usia 80 tahun. Cukup tua, tetapi yang paling terakhir wafat tadi, siapa tadi? Ummu Salamah ya, Ummu Salamah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini terakhir ya, karena nanti nggak cukup waktunya ternyata. eh, Membahas tentang istri-istri Rasulullah atau keluarga Rasulullah, kita tidak lepas pembahasan tentang bab ini. Al-Hujurat Asy-Syarifah. Al-Hujurat itu surat Hujurat artinya kamar, bilik-bilik, bilik-bilik yang mulia, bilik-bilik yang mulia. Eh ini menjelaskan tentang eh, apa ya? Lokasi kamar Nabi, rumah-rumah Nabi. Jadi rumah Nabi di Madinah itu bukan diibaratkan seperti rumah kita saat ini, enggak. Ya beneran kamar sebenarnya, bilik, hujurat. Seperti yang ada di slide itu ya. Ya, ya nggak pantas sih dibilang rumah sebenarnya, kamar. Rumahnya Aisyah aja cuma ada dua kamar aja. Dan kemudian diedit menjadi tiga kamar. Kenapa diedit ya ketika nanti Rasulullah sudah wafat ya. Dan inilah rumah Rasulullah gitu, ketika di Madinah. Kalau kita di Masjid Nabawi, duduk di Raudhah, itu sebelah kiri itu kan makam Rasulullah. Itu adalah rumahnya Aisyah. Rumahnya Aisyah. Dan rumahnya Aisyah, sebagian rumahnya Fatimah. Jadi Nabi itu dikuburkannya adalah di tempat beliau wafat. Semua Nabi seperti itu. Di mana dia wafat, disitulah langsung dikuburkan. Karena Rasulullah itu wafat di rumahnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah, maka Rasulullah dikuburkan di rumah Aisyah, di sebelah kiri. Tapi sebenarnya Rasulullah itu tidak terbiasa berada atau memulai dengan yang kiri. Seharusnya sebelah kanan. Kenapa? Karena ada yang jadi karena ada pemindahan kiblat. Ketika Rasulullah itu membangun Masjid Nabawi, yang kota itu ya, kemudian bagian depannya itu dibuat ada atapnya untuk syaf. Karena pertama kali membangun itu kiblatnya menghadap utara, menghadap Syam, menghadap Al-Aqsa. Rasulullah membangun rumahnya istrinya itu di sebelah kanan belakang. Nah ini ibaratnya di kalau di slide ini eh, kiblatnya menghadap ke utara ya. Jadi rumah istrinya Rasulullah itu di kanan belakang. Tapi ketika sudah ada pemindahan kiblat menghadap ke Masjidil Haram berubah 180 derajat, akhirnya rumahnya Rasulullah berpindah pula di sebelah kirinya masjid sampai hari ini. Dan itu memanjang ya. Jadi rumahnya dibuat berderet-deret. Jadi rumah Aisyah di belakangnya ada rumah siapa, rumah siapa, rumah siapa. Jadi kalau kita
ada kisah, ada cerita bahwa Rasulullah mengunjungi rumah istrinya yang mana, yang ini, yang itu. Itu ya deket-deketan seperti ini, nggak jauh-jauh banget gitu rumahnya, nggak. Kalau kita berjalan di Masjid Nabawi menghadap mana ya? Jalan di Babu Salam itu ya, seret. Kemudian mau salam ke makam Rasulullah, jalan kemudian salam, salam ke makamnya Rasulullah. Tempat kita jalan itu rumahnya Bunda Hafsah. Itu yang paling depan itu ya, di slide itu ya. Bunda Hafsah itu rumahnya di situ. Jadi ini rumah-rumah yang mulia ya. Wanita-wanita mulia, manusia-manusia istimewa Rasulullah hadirkan di sini di tempat-tempat yang sangat-sangat sederhana sekali. Hanya berupa kamar-kamar saja. Dan Rasulullah wafatnya di kamarnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah. Itu wafat yang paling indah itu ya. Di pangkuan istri katanya. Allah Ta'ala misal. Ini hanya sebagai pengetahuan saja agar kita tahu bahwa bagaimana ya posisi-posisi rumahnya Rasulullah, rumahnya istri-istrinya Rasulullah seperti bagaimana. Ada di internet banyak gambar ini ya. Dan kita juga tahu bahwa ternyata nanti banyak peran. Ini slide terakhir aja ya. Perannya istrinya Rasulullah di Al-Azab ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Jadi dan wadhkur, ingatlah dan berilah peringatan, pengingat kepada manusia, pada orang-orang beriman, apa yang disampaikan, yaitu yang disampaikan di rumah-rumah kalian. Jadi posisi istri-istri Rasulullah itu kan berada di rumah. Waqarna fi buyutikunna, berdiamlah, bertempatlah di rumahmu masing-masing, jangan keluar ketika menjadi pendampingnya Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, apa yang disampaikan di dalam rumah, itu kan sahabat tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu ruang privatnya Rasulullah. Ruang privatnya Rasulullah. Jadi karena ini adalah harus disebarkan ilmu ini, maka peran dari istri-istri Rasulullah itu ya menyampaikan ilmu itu. Menyampaikan ilmu itu kepada kaum muslimin yang lain, dijadikan sebuah hadis, sebuah hikmah dan seterusnya. Jadi kalau kita mau menyinggung atau membahas tentang peran-peran istri-istri Rasulullah, ternyata tidak hanya di ranah privat saja. Di ranah publik pun istri-istri Rasulullah itu juga berperan. Contohnya ini, untuk mengaplikasikan ayat ini, untuk memberikan informasi kepada kaum muslimin, ini loh yang terjadi di kamar kami, di rumah kami, untuk dijadikan syariat. Dan berkembang luas akhirnya. Peran dan kontribusinya luar biasa. Bunda Aisyah tadi menjadi guru besar, menjadi madrasah dan seterusnya. Ummu Salamah pun juga seperti itu. Teman-teman tahu nama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu anak dari pelayannya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah punya pelayan, saya lupa namanya ya, Khoiro atau Khiroh itu ya. Nah, pelayannya itu punya anak, namanya Hasan, Hasan Al-Basri nanti kelak menjadi ulama besar. Jadi otomatis Hasan Al-Basri itu bersentuhan langsung dengan Ummu Salamah. Jadi dirawatkan Ummu Salamah itu sempat merawat, menggendong dan seterusnya. Luar biasa. Jadi Hasan Al-Basri itu lahir besar di rumah Ummu Salamah dan tumbuh berkembang di lingkungan keilmuan yang sangat kental. Jadi kalau Khairah itu atau ibunya Hasan Al Basri itu pergi dinas kemana disuruh sama Bunda Hafsah, ya Bunda Ummu Salamah yang mengasuh Hasan Al Basri. Dan tidak hanya itu saja juga ya, seperti saya bilang tadi, Bunda Aisyah itu perannya luar biasa, peran keilmuannya sungguh sangat besar sekali. Periwayat hadis dari golongan perempuan terbanyak. Jadi setelah Abu Hurairah, kemudian ada Anas bin Malik tidak salah. Kemudian setelahnya baru Aisyah. Itu meriwayatkan kurang lebih berapa hadis ya? Saya lupa 2000-an hadis. Dan dahsyatnya Bunda Aisyah itu menghafal 18.000 bait puisi. Karena sastra ya. Keilmuannya juga ditarik tentang sastra. Dan yang terakhir, Bunda Aisyah itu ahli dalam bidang kedokteran. Ini mungkin teman-teman kapan-kapan kita kupas ya. Teman-teman yang kupas lah ya. Bisa dibaca di mana di literatur-literatur bagaimana keahlian medis dari Bunda Aisyah. Kenapa kok ahli? Ceritanya itu Urwah bin Zubair itu kan sering ke rumah Aisyah. Eh,
Urwah bin Zubair ini kan keponakannya Bunda Aisyah. Itu pernah nanya, wahai Bunda, aku nggak heran engkau itu ahli Quran jelas. Engkau ahli hadis jelas. Engkau bersama Rasulullah. Engkau dijelaskan oleh Rasulullah. Ahli fikih jelas. Tetapi bagaimana engkau bisa ahli dalam ilmu kedokteran? Nanya Urwah. Nah, diceritakan. Sesungguhnya dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu di tahun berarti tahun 8 tahun 9 Hijriah itu kedatangan banyak tamu, banyak delegasi-delegasi dari luar Madinah, bahkan dari luar negeri. Itu datang diterima oleh Rasulullah. Dan saat menerima delegasi-delegasi itu, perlu teman-teman ketahui, posisi Rasulullah itu di masjid, kemudian menghadap kiblat dan bukan menghadap kiblat, menghadap sisi mana berarti ya? eh, Menghadap di sebelah kiri ya, sebelah kiri Raudhah itu ya, dan menyandar di rumah Bunda Aisyah. Ada tiang di situ menyandar di kamarnya Bunda Aisyah. Jadi kan nempel kan ya kamarnya Bunda Aisyah dengan mana dengan Masjid Nabawi kan nempel. Ketika Rasulullah itu menyampaikan ilmu pun juga di situ. Makanya Aisyah dengar, nempel loh. Ketika menerima delegasi-delegasi juga berada di situ sambil senderan di rumah Bunda Aisyah. Dan banyak delegasi itu juga memberikan ilmu kepada Rasul. Karena Rasul juga banyak bertanya. Banyak dari mereka tabib-tabib, apa namanya, ya dokter-dokter juga dari luar negeri, dari mana luar Arab. Itu ditanya sama Rasulullah. Rasulullah itu juga suka bertanya gitu ya. Rasa ingin tahunya Rasul itu juga tinggi. Dan itu didengar oleh Bunda Aisyah di balik balik layar itu ya, di balik biliknya. Dan Aisyah menangkap dengan jelas ilmu dari Rasulullah, termasuk ilmu dari itu tadi yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada tabib-tabib yang datang. Dan aku belajar ilmu kedokteran dari situ. Tidak hanya ilmunya saja, tapi juga meneliti, mungkin ya mengeksperimenkan dan bahkan mempraktekannya Bunda Aisyah. Itu salah satunya ya, peran Bunda Aisyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sebenarnya yang peran-peran Ummahatul Mukminin lain. Bahkan Bunda Aisyah itu juga di bidang politik, politik dan pemerintahan ya, luar biasa. Bunda kita itu politisi, politisi. Nanti ada tragedi Perang Jamal namanya itu ada peran Bunda Aisyah di situ. Dan ini menjadi sebuah pegangan kepada kita umat hari ini bahwa kiprah seorang perempuan itu memang ada batasnya, tetapi keterbatasan itu bukan berarti tidak bisa berkembang ke ranah-ranah yang itu penting, seperti tadi keilmuan, praktisi, profesi, atau bahkan di ranah-ranah politik, ranah pemerintahan yang itu memang harus dibutuhkan sosok perempuan ya hadir dan kita berkapasitas di situ. Karena itu sudah diteladani oleh para ummahatul mukminin. Allah Ta'ala misawab, eh mohon maaf kalau terlalu panjang. Mungkin kita bisa lanjutkan di tanya jawab atau mungkin di sesi-sesi selanjutnya. Allah taala miswab. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Agung monggo. Iya, matur sangat jazakallah khair Ustaz Dr. Faisal Mahdi atas pemaparannya. Monggo, apabila hadirin ada yang ingin bertanya, berdiskusi, bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Persilakan, monggo. Ya, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dapat untuk memimpin doa, Ustaz Dr. Faisal. Baik, kita dahului dengan beristighfar bersama-sama ya. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una rabbi zidna ilman ya 'alim rabbi fir lana wa liwalidina wa rabbi irhamhum kama rabbayani saghira rabbana fir lana
ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق أو الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم كما أنعمت فزد اللهم كما أنعمت فزد اللهم كما أنعمت فزد والعيش إلى عيش الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terus sangat jazakallah Ya, khair Ustadz atas pemaparan dan untuk memimpin doa. Kita akhiri kajian pada pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah. istighfar, Astagfirullahaladzim. dan doa Astagfirullah. kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk sangat Ustadz Ya, sama-sama dan dokter. seluruh hadirin yang bergabung pada Zoom pada pagi hari ini. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Terima kasih wabarakatuh. Ustadz. Ya.